ini Prabowo harus melakukan sebuah ritualis. Ritual langit harus kita jalankan, ritual buminya juga kita jalankan. Langit tuh sayang sama Indonesia. Kenapa? Dengan Prabowo terpilih, maka persoalan tanah Jawa yang tadinya terpecah oleh sebuah sejarah antara Pajajaran dan Majapahit ini menyatu, Bang. Karena di dalam dirinya Prabowo itu mengalir darah Galuh Pajajaran, Bang, dan juga mengalir darah Banyumas. Jadi Prabowo ini memang tokoh penyatu tanah Jawa, Bang, yang memang harus lahir supaya Indonesia selamat. Makanya lahirlah presiden dari Gunung Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Amin. terutama buat kawan-kawan para penonton Unpacking Indonesia yang setia. Ya, Pada hari ini saya kedatangan tamu, bukan tamu bumi, tapi tamu langit. Mas Arief Poyu. Saya kira udah kalau soal namanya tidak usah saya jelaskan lagi. Dulu pernah kalau nggak salah juga memimpin Serikat Pekerja BUMN ya. BUMN. Luar biasa. Sampai sekarang, Bang, masih belum ada yang mau ganti. Belum ada yang mau ganti sampai Belum, sekarang. sekarang. Waduh. Orang takut mungkin bicara langitnya ini. Jadi saya sudah lama sebenarnya kita udah nggak ketemu ya. Dulu Lama sering loh, Bang. ketemu di Menteng tuh Di kita Menteng kita ngopi-ngopi kan. sambil sisa Ambil ya. sisa, Bang. Tapi sudah agak lama nggak ketemu. Nah, itu dia, Bang. Nah, habis saya pikir Setelah COVID, Bang, kita, Bang. iya. Karena COVID kita keganggu pertemuannya. Ya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita bicara masalah-masalah bumi ini agak terlalu capek juga kita. Capek, Bang. Capek. Capek, ngitung-ngitungnya capek. Gampang dipengaruhi. Ya. Kita benar dipuji, salah dimaki kan gitu. Nah, kalau dengan Mas Poyu ini kan kita terus terang aja ya bumi adalah kita bicarakan tapi Ya. tipis-tipis. Iya, Bang. Tapi lebih banyak langit. Iya. Nah, memang langit ini kan sebenarnya bicara kebaikan ya. Iya. Sehingga bisa melihat segala macam kelemahan-kelemahan yang ada di bumi. Betul. Nah, jadi mantonya itu kalau pesawat sekarang drone ya. Drone. Mas Poyu ini pengendali drone langit. Gitu. Bagaimana Mas Poyu melihat situasi politik kita ini selama gonjang-ganjing segala macam, tapi dari sisi pandangan langit ya. Tapi kalau mau bicara juga dari sisi buminya boleh, terserah. Kita beri kebebasan kepada Mas Poyu. Gini loh, Bang ya. Ya memang kan nih pemilu berjalan mulus lah. Ya. Ya. Apa artinya bentrokan-bentrokan atau gesekan-gesekan sangat kecil dibandingkan pemilu-pemilu 2019 atau 2014 ya kan. Ya. Tapi memang ini memang langitnya menunjang untuk Indonesia. Ya, langitnya menunjang untuk artinya ini kan secara mitologi Cina ya, Bang. Iya. Tiongkok ya. Ini kan sionya naga kayu. Ya, memang waktunya di era naga kayu ini Indonesia take off, Bang, lebih tinggi lagi. Ya. Cuman memang ada beberapa hal yang harus dicermati ya. Karena kan sekarang menurut versi dari real count-nya KPU yang belum selesai atau quick count, Prabowo Gibran ini sudah paling unggul di antara dua paslon ya, Bang. Ya. Ya. Jadi juga kita harus berhitung secara langitnya, Bang. Ya. Apakah nanti sampai Jokowi selesai 20 Oktober 20 Oktober itu masih naga kayu. Sampai nanti mungkin Januari. Januari itu masih naga kayu. Ya. Artinya Prabowo dilantik 20 Oktober masih ada naga kayunya dari Oktober sampai Januari. 2025 berarti. 2025
25. 25. 2025 Januari mungkin ya. Iya. Karena kan ini 10 Februari Imleknya biasanya dia mundur ke Januari. Dia turun ke bawah terus. Iya. Nah, habis itu mungkin ya suasana bumi yang didukung oleh langit akan tenang dalam pemerintahannya Prabowo Gibran ya. Iya. Tapi yang hari ini yang harus kita jaga. Ya, karena gini, situasi hari ini tidak beda dengan situasi di akhir kejatuhannya Soekarno, Bang. Ya, Iya, 65. 65. Ya. Kenapa? Soekarno itu punya sio, ya, itu sionya kerbau. Soekarno kerbau juga Kerbau, Bang. 1901 itu sio kerbau, wetonnya Kamis Pon. Orang Kamis Pon itu adalah memang pemegang Wahyu Makutoromo. Wah. Nah, kalau kata orang Cina itu kuam ya, Bang, tingkatannya itu lebih tinggi Soekarno daripada Jokowi ataupun Prabowo yang Rabu Pon. Tingkatannya lebih tinggi Soekarno secara mistikologinya atau mitologinya. Ya. Tetapi di tahun akhirnya Soekarno, di akhir-akhir pemerintahnya Soekarno itu ke 65 itu, Bang, situasinya itu nggak beda seperti hari ini di era kepemimpinannya Pak Jokowi. Iya. Artinya kan Soekarno itu sio kerbau berkuasa 20 tahun. Ya, dari 45 ke 65 kan. 65 udah selesai, dia udah dicopotin kekuasaannya kan. Nah, terus beralih ke Soeharto yang sio ayam. Ya, sio ayam itu kan berkuasa mulai kira-kira tahun 67 lah ya. 2 tahun penetrasinya ya, Bang, ya, menuju ke Soeharto kan. Nah, Soeharto ini sionya ayam. Terus weton kelahirannya Rabu Kliwon. Nah, capres yang hari ini yang kalah kata rekonnya KPU karena belum selesai, kita nggak bisa bilang siapa yang kalah siapa yang menang, Bang. Yang nomor 2 lah perhitungan kan. Anies Baswedan ini sionya ayam, weton lahirnya Rabu Kliwon, sama dengan Soeharto. Peralihan dari Soekarno ke Soeharto kan harus ada peristiwa politik dan berdarah, Bang. Ya. Kenapa saya bilang di Jokowi dengan Soekarno ini di akhir jabatannya sama keadaan geopolitiknya atau langitnya itu sama, Bang. Ya. 20 tahun kerbau berkuasa juga sama, Bang. SBY itu sionya kerbau. Jokowi kerbau dan sekarang ada di satu tim. Tidak terpisah nih kerbaunya, Bang. Ya. Nah, sekarang kalau saya lihat keadaan hari ini dengan masa lalu di Soekarno itu, Bang. Soekarno waktu itu di era tahun 63 setelah Papua bergabung, itu kan juga mendapat dukungan dari Amerika, Bang. Jelas kan Papua masuk Indonesia itu kalau nggak didukung Amerika nggak mungkin. Akhirnya terjadi hubungan memanas dengan Amerika setelah John F. Kennedy meninggal ditembak, ya kan. Nah, Soekarno lebih berkiblat ke poros Jakarta Peking. Rusia. Hari ini kan sama, Bang. Porosnya itu kan Jokowi itu dulu Peking ya Beijing. Jokowi berporos pada Beijing Moskow. Ya kan? Betul? Soekarno pada waktu itu juga ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Tengah. Cuman hari ini Jokowi benar-benar memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan Timur. Kan tetap satu pulau, Bang, Kalimantan. Artinya satu wilayah kan. Lalu hutangnya juga numpuk di eranya Soekarno. Persoalan ekonomi. Di Jokowi juga persoalan ekonomi, Bang. Ini belum kebuka semua aja, Bang. Masalah persoalan ekonomi negara kita ini yang dengan hutang menumpuk. Krisis pangan. Sudah mulai kan? Beras ngantri, beras mahal. Sama di era Soekarno juga terjadi krisis pangan, Bang. Artinya dua yang sama. Tentang seorang sosok Soeharto. Soeharto juga dulu adalah orangnya Soekarno. Sempat tersingkir karena ada masalah. Balik kembali dia diberikan kekuasaan untuk memegang Jakarta Raya. Sama. Anies juga dulu orangnya Jokowi tersingkir jadi gubernur Jakarta. Ini kan peristiwa yang
agak mirip, bukan mencocokologi Bang. Tapi ini mirip secara. Ya. Terus dari sisi masyarakatnya, memang terjadi perpecahan di era Soekarno juga kan, ya kan. Kalau dulu di era Soekarno yang dimusuhi oleh tentara TNI atau yang adalah PKI. Ya. Nah, kalau sekarang yang dimusuhi tentara TNI adalah PDI. Konfliknya kan jelas kayak di Boyolali gitu kan, Bang, Iya, iya. tabrakan kan, jelas kan. Jadi mirip itu kan yang terjadi kan. Di era Pilpres ini juga partai-partai Islam tersingkir dari lingkarannya Jokowi. Kan nggak ada Bang, kalau PAN kan partai udah modern lah, tidak mewakili, Dan partai terbuka lah. tidak mewakili seperti Masyumi gitu kan, yang PKB dan P3 ada di luar, Atau P3. P3 dan PKB lah, kan ada di luar dalam pertarungan capres ini. Jadi sangat mirip Bang. Ya. Jadi memang saya sih nggak berharap Bang ini terjadi peristiwa seperti 65 ke sana gitu loh Bang. Ya. Ya kan, kita harus bisa semuanya ini sekarang ini menahan Bang. Manusianya juga harus menahan Bang, karena yang kita takut langitnya udah seperti ini. Biasanya kan peristiwa itu berulang Bang. Sebuah sejarah itu akan berulang lagi ke bangsa itu. Cuman memang dimensinya, tempatnya bisa berbeda. Tapi pengulangan itu terjadi Bang. Jadi saya rasa itu dulu Bang yang kita lihat Bang. Ya, nah, hari ini kan Prabowo sama Gibran belum jadi presiden. Ya. Artinya nanti kalau ini bisa selamat sampai 2000, sampai pelantikan lah ya. Setelah pelantikan masih ada juga goncangan, terus selamat masuk lagi setelah naga itu apa ya, saya lupa deh. Sionya itu ya sudah, ini akan aman dalam pemerintahannya Prabowo Gibran. Aman sampai kapan? Sampai 2025 masuk Imlek yang baru setelah tahun naga kayu. Ya. Gitu loh Bang. Dan di naga kayu ini ya kan, sio yang kurang baik itu adalah salah satunya sionya Prabowo, Gibran dan Jokowi dan SBY kerbau. Ayam dan monyet ini berjaya nih sebenarnya. Gitu. Makanya kita nggak tahu. Tadi yang ayam Anies, yang monyet Ganjar. ini sio ya, bukan Sio. Jangan dikaitkan dengan istilah-istilah yang enggak Ini gini. mengenai mitologinya Mitologi. Tiongkok. Ya. Tapi kalau dari sisi mitologi Jawanya, pemimpin Indonesia itu harus memegang Wahyu Makutoromo Bang. Nah itu siapa itu? Nah, hari ini dari 3 itu secara weton kelahiran itu Prabowo pemegang Wahyu Makutoromo. Ya. Saya jauh-jauh hari sudah mengatakan, Ya. gitu, Anies dan Ganjar ini tidak bisa menerima Wahyu Makutoromo. Ya. Ada ketidaksesuaian ya. Tidak kesuai. Jadi pemimpin Indonesia yang harus megang Wahyu Makutoromo. Artinya Wahyu Makutoromo itu kan sebenarnya ajaran Bang. Ya. Bagi seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin itu harus berlakon atau berlaku seperti matahari, seperti rembulan, seperti laut, seperti angin itu. Nah, ini dari 3 capres ini, ya, kalau cawapresnya nggak saya hitung lah Bang. Ya. Memang Prabowo pemegang Wahyu Makutoromo. Kalaupun sampai saya pernah ngomong kan, bahwa Presiden Indonesia itu pasti Noto Nogoro. Ya, sampai dulu ada yang nanya, kan tapi Prabowo Subianto enggak. Prabowo itu Subianto nama pamannya. Karena itu saya mengganti nama dia itu Kusno Sumargo Bang. Kusno itu adalah nama kecil Soekarno. Ya. Kusno itu kan nama kecil Soekarno. Ada di beberapa episode itu waktu ada acara di Cafe Senopati itu, udah saya ganti namanya Kusno. Gitu loh. Nah, kenapa pasangan Prabowo ini kuat sama Gibran Bang? Kalau kita lihat TKN itu kan ketua Dewan Pengarahnya Erlangga Bang. Ya. Ya kan? Nah, Erlangga sendiri pemegang Wahyu Makutoromo sebenarnya Bang, dari weton lahirnya gitu loh. Nah, yang mendorong Gibran kan Golkar Bang. Ya. Artinya Gibran ini adalah perwakilan dari Golkar. Tadi dari Wahyu Makutoromo. Di belakangnya yang nge-backup kan Erlangga kan. Ya. Jadi di timnya Prabowo Gibran ini ada 2 pemegang Wahyu Makutoromo. Yaitu Prabowo dan Erlangga.
Nah, kalau di Ganjar pemegang Wahyu Makutoromonya itu sebenarnya Puan Maharani, Bang. Oh. Puan Maharani itu weton lahirnya itu Kamis Pon, sionya kerbau. Sama kayak kakeknya, Bang. Oh. Gitu loh. Makanya kalau Puan itu tidak bergerak, suara Ganjar anjlok. Anjlok. Ya, Karena pemegang Wahyu Makutoromonya itu Puan, Bang. Puan. Tongkat Wahyu Makutoromonya itu Puan Maharani, Bang. Sudah sionya kerbau lahir tahun 73. Pemegang Wahyu Makutoromo. Padahal wetonnya, waktu Bang. itu kalau Ibu Mega ketemu sama Mas Poyu pasti Puan yang capresnya nih. Udah ada waktu itu menemui saya, kan? Cuman nggak ketemu-ketemu. Ya. Saya mau kasih tahu kalau kemarin Puan maju belum tentu loh, Bang. Mungkin gini, di lingkungan situ terlalu banyak orang bumi, jadi nggak ketemu. Nah, itu dia, Bang. Gitu loh, Bang. Jadi Mbak Puan ini pemegang, Bang, Wahyu Makutoromo, sangat kuat. Dari kuamnya atau tingkatan weton lahirnya aja yang pon-pon itu yang paling kuat Kamis Pon. Tadi kan saya ngomong kan, Soekarno tuh di atas Jokowi dan di atas Prabowo. Gitu loh. Nah, ini Puan Maharani ini sama kayak kakeknya. Waduh, kuat banget ya. Kuat banget, Bang. Apakah dia memang yang akan menjadi kepemimpinan kembali lagi dipimpin oleh Ratu Indonesia? Kan gak ada yang tahu, Bang. Iya. Ya kan? Ya kan sebenarnya harusnya kemarin udahlah kita nisbikan aja itu suara-suara survei bahwa Puan sedikit gitu. Ya kan, karena survei langitnya itu Puan lebih kuat, Bang, daripada Ganjar. Saya juga Bang. feelingnya begitu. Jauh, Bang. Tapi kan tadi diganggu oleh orang bumi. Nah, gitu loh. Ya kan, nah kalau masalah Prabowo kan dengan Gibran ya kan nggak mungkin. Prabowo dengan Airlangga kan, tapi mungkin Airlangga dengan kelegowoannya, dengan dia mengutamakan sebuah negara ini harus berjalan dengan baik, dia berikan jalan kepada Gibran. Padahal dia sendiri pemegang Wahyu Makutoromo. Coba lihat suara Golkar sekarang, Bang. Ya kan? Ya kan? Padahal kalau boleh dilihat dari jejak digitalnya, Pak Airlangga itu sibuk dengan pekerjaannya. Jarang sekali melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, Golkar nomor 2, Bang. Karena pemimpinnya pemegang Wahyu Makutoromo, Bang. Gitu. Airlangga ini pemegang Wahyu Makutoromo. Terlahir di Senen Kliwon, Bang. Iya, iya. Nah, tawanya itu Bang PDI, Bang. Gitu kan. Ini Puan ini pemegang Wahyu Makutoromo, Bang. Iya. Bukan sembarangan. Kalau nggak ada Puan mungkin di bawah Gerindra ya PDIP ya. Bener. Iya kan? Bisa. Pemegang Wahyunya masih ada. Ini aja bisa kalah, Bang, sama si Golkar, Bang. Ya kan, Golkar itu maju itu karena Erlangga pemegang Wahyu Makutoromo. Jadi tersinari gitu loh, Bang, Golkarnya. Ya kan? Iya. Nah, Mbak Puan itu sebenarnya bakal kemarin dia maju, waduh. Orang nggak berani sih karena terikat sama survei. Terjerembab dengan sebuah survei. Kita nggak tahu survei pasca sebelum pencapresan itu apakah ini bayaran, apakah ini murni, dan apakah ini kesengajaan untuk mengunci para pemegang Wahyu Makutoromo agar tidak maju. Kalau Jokowi paham dengan ini, Bang, paham. Gitu. Makanya dia kenapa dia dukung Prabowo, karena dia tahu Prabowo itu salah satunya adalah weton lahirnya sebagai pemegang Wahyu Makutoromo. Sama dia Rabu Pon. Sifatnya nggak akan beda, Bang, antara Jokowi dengan Prabowo. Gitu. Mungkin yang mempengaruhi hanya karena sionya. Jadi ada seperti salah seorang pengamat perempuan itu ya, Koni ya, mengatakan bahwa Jokowi itu tidak bisa kompak dengan Prabowo karena katanya Prabowo hanya 2 tahun, ya kan? Kemudian nanti akan digantikan oleh Gibran. Soalnya akan ada perpecahan antara Prabowo dengan Jokowi. Ini bagaimana pandangan langitnya? Secara siau, Ya, tidak ada. nggak ada ya. Kerbau sama kelinci itu berkawan karena sama-sama makannya rumput, Ya, tumbuh-tumbuhan di bawah, Bang. benar. Ya kan? Kalau ayam kan makannya jagung, monyet makannya buah, ya kan? Macan makannya daging. Ya, Ya, jadi mereka unsurnya sama. ya. Jadi tidak akan terjadi perpecahan. Gitu loh kan. Tidak akan, mereka justru kompak karena mereka terlahir sama-sama Rabu Pon. Gitu loh. Dan kalau cerita-cerita buku anak-anak itu ya, kancil itu suka menggoda kerbau juga di tengah hutan. Ada itu ceritanya. Saya mau cerita sedikit ya, ilustrasi aja Mas Puyo. Jadi kadang-kadang kerbau ini kebanyak ya,
Di tengah hutan dia lagi tidur enak-enak, siang-siang udah kenyang kan. Diledek sama kancil. Ya kancil tiba-tiba lompat-lompat. Dikirain ada binatang besar, binatang buas yang datang. Heeh. Padahal cuma daun satu jatuh. Jadi memang kancil ya dalam representasinya kelinci, Ya, memang dia bersahabat sama kerbau. ya. Nah kita lihat misalnya kan, Jokowi punya anak kelinci Gibran. Kan cocok dia berdua. Ya, Tidak ada ciongnya, tidak ada tabrakannya Bang. Antara kerbau dengan kelinci itu tidak ada tabrakannya. kalau Kaisang? Kaisang saya belum lihat ya, ke sionya apa ya. Ya, ya. Ya. Jokowi ini lebih sayang ke Gibran Bang. Hmm. Gitu loh. Nah ini Coba menunjukkan cari bahwa tanggal lahirnya si Kaisang tuh. tahun berapa dia? Tahun berapa? Kita lihat tanggal lahir sio apa gitu. Sio anjing. Ya cocok sama kerbau. Bukan Bang, anjing sama kelinci bersama Bang. Yang kelinci siapa? Prabowo sama Gibran tuh sama Oh mereka. ya, Gitu loh. Oh ini Kaisang nih. Kaisang. Ini Kaisang nih kan? Kalau Gibran udahlah. Kelinci Bang tahun 87. Ya, ini Kaisang kan? Kaisang. 94. Gibran kelinci. Bukan Gibran, yang Kaisangnya nih. Kaisang anjing. 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 Anjing cocoknya sama siapa tuh? Anjing itu kan kayak seperti tokoh-tokoh tuh Sandi gitu loh Bang. Ya kan? Sandiaga Uno ya? Sandiaga Uno. Itu Sandi 69. Erick Thohir. Oh Erick Thohir. Erick Thohir tahun 70 tuh sio anjing. Suka gigit-gigit juga ya? Suka gigit-gigit gitu kan. Tapi setia Bang. Setia, ya. Anjing itu kan sifatnya setia. Ya. Nah kalau Dan ada takut juga, setia dan takut kalau juga. kelinci ini kan kalau dalam baratnya kan suka dilambangkan sebagai kasih, love. Ya kan? Kelinci ya? Ya kan makanya pasangan dua kelinci nih. Dua cinta bersemu. Antara Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Jangan-jangan Erik jadi wapres tinjauannya dari segi langit ini juga barangkali. Sepertinya kayak gitu Pak Jokowi udah ngerti kali Bang. Oh, Makanya- gitu ya. Makanya kenapa dia bilang harus menang satu putaran Bang. Karena kalau misalnya nggak satu putaran, pemilu ulangnya itu jatuhnya udah di naga kayu. Amsyong Bang sio kelinci Bang. Gitu kan. Saya kan katakan ada seorang suhu itu yang di TikTok tuh mengatakan potensi kemenangannya Prabowo itu dan Gibran hanya 20%. Karena pemilunya jatuh di naga kayu. Saya bilang enggak gitu loh. Salah ngitung dia gitu loh. Karena memang Imlek tanggal 10 Februari. Tapi setelah Imlek, Bang, 9 hari setelah Imlek atau tanggal 18 Februari, itu ada ulang tahun besar, perayaan besar, lebih dari Imlek. Yaitu perayaan Tian Agung. Tian Agung itu adalah Raja Langit gitu loh. Raja Langit, Raja para dewa yang mengatur kehidupan di bumi dan yang mengatur nasibnya orang ini bagaimana, ini bagaimana Bang. Ya. Jadi belum masuk kepada perhitungan nasibnya gitu. Makanya setelah Imlek itu 9 hari ada perayaan yang namanya perayaan Tian Agung ulang tahun. Ya. Terus ada yang namanya Cap Gome. Ya. Perayaan Cap Gome itu kan kubur Bang. Apa namanya? Sembahyang kubur gitu loh, Capo gitu loh kan. Menyembayangkan gitu arwah-arwah yang arwah saudara kita, arwah orang lain yang nggak tenang gitu loh, itu disembayangin. Ya, kalau kita di Islam ini baca Al-Fatihah lah ya. Ya, Al-Fatihah lah kita baca gitu kan, mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita atau kawan-kawan kita atau orang yang tidak ada keluarganya, itu dirayain Bang sama mereka. Iya. Misalnya orang kan dia udah nggak punya keluarga, lah siapa yang doain lagi? Nah, di mitologi Cina itu masyarakat Cina punya kewajiban untuk mendoakan arwah-arwah yang sudah tidak punya keluarga di bumi gitu loh Bang, supaya mereka tenang gitu loh. Jadi memang positifnya bagus Bang, dia mendoakan juga gitu kan. Dia bukan hanya mendoakan orang tua, keluarga, teman, tapi dia mendoakan manusia-manusia atau orang-orang yang di buminya udah nggak punya saudara. Iya. Udah istilahnya habis. Gitu kan. Jadi memang itu perayaannya. Makanya kan di dalam tahun naga kayu ini Prabowo belum berkuasa sama Gibran. Masih Jokowi sampai Oktober. Iya. Ya kan? Nah makanya kan udah menang nih misalnya 1 putaran. Tapi kita nggak tahu kalau nanti 2 putaran misalnya kan. Ya ceritanya lain Bang nanti. Iya. Tapi yang pasti
Prabowo Gibran memerintah itu tidak akan ada goncangan. Hmm. Karena udah diselesaikan di naga kayunya bang. Iya ya, udah beres. Udah beres. 5 tahun ke depannya itu Sio-sio ini akan mendukung pemerintahnya Prabowo Gibran. Iya. Jadi nggak bener 2 tahun pemerintahan itu memang siapa yang nentuin bang. Iya. Dan kerbau sama kelinci itu cocok. Dan setelah dia itu jadi presiden kan dia presidennya. Bagaimana bang mau diatur? Hmm. Ya kan? Iya. Ya kan? Walaupun anaknya seorang wakil presiden. Ya nggak mungkin dong. Jokowi akan yang katanya akan mematikan Prabowo lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ngawur tuh, hayal. Ngawur bang. Gini loh bang. Prabowo dan Jokowi itu wetonnya sama. Hmm. Dan sionya itu berteman, kerbau sama kelinci. Makanya kan Prabowo sama si SBY berteman dari dulu tuh. Iya. Dua-duanya kebo kan. Si SBY kebo, Jokowi kebo. Jadi kalau terawangan langitnya Mas Arief Puyo agak ngawur ini yang menyatakan 2 tahun Ngawur bang. ngawur Bang. ya. Tapi ada tapinya bang. Ya. Kan? Dalam menuju ke setelah naga kayu nanti 2025. Ini Prabowo harus melakukan sebuah ritualis. Ritual langit bang itu bang. Ya. Ritual langit harus kita jalankan. Ritual buminya juga kita jalankan. Loh, Mas Ari kan masih di Gerindra kan? Masih, saya masih. Dulu kan wakil ketua pembina. Dulu wakil ketua umum bang. Wakil ketua umum. Terus Sekarang anggota biasa. anggota biasa. Anggota biasa aja. Karena udah ngurus langit. Lagi ngurusin lah. Ya kan? Ini saya mau cerita bang. Ya. Iya. Jadi bulan Juli tahun lalu ya. Tanggal 11. Itu saya melakukan ritual loh bang. Secara Jawa. Ya. Ya. Jadi dulu saya selalu mengatakan bahwa Presiden ke-8 itu akan lahir antara keturunannya Gunung Slamet dan Pantai Serandil. Tidak lagi dari Merapi Parangkusumo. Ya kan? Dari 3 calon itu yang menjadi putra kelahiran dari Slamet dan Serandil Gunung Itu Slamet. daerahnya apa aja? Banyumas bang. Oh, Banyumas. Purbalingga. Heeh. Kalau Ganjar kan istrinya yang Purbalingga. Ya. Ya kan, Kebumen, ya, Cirebon masuk dalam Ya. lingkarannya Gunung Slamet Serandil. Ya kan? Ternyata kan dari 3 capres ini tidak lari dari sini. Tapi yang asli putranya Gunung Slamet itu ya Prabowo. Oh. Gitu loh. Prabowo itu orang Banyumas. Orang Dawuan. Kakeknya Pak Margono aja dikuburnya di Dawuan. Ya. Bank BNI terlahir pertama kali ya di Purwokerto. Gitu loh. Kenapa harus Slamet Serandil? Karena Indonesia butuh keselamatan bang. Iya. Dan ternyata langit tuh sayang sama Indonesia. Kenapa? Dengan Prabowo terpilih, maka persoalan tanah Jawa yang tadinya terpecah oleh sebuah sejarah ya antara Pajajaran dan Majapahit, ini menyatu bang. Karena di dalam dirinya Prabowo, di dalam tubuh dirinya Prabowo itu mengalir darah Galuh Pajajaran bang. Dan juga mengalir darah Banyumas. Jadi menyatu bang. Iya. Jadi Prabowo ini memang tokoh penyatu tanah Jawa bang, yang memang harus lahir gitu supaya Indonesia selamat. Makanya lahirlah presiden dari Gunung Slamet. Iya. Nah saya waktu itu melakukan ritual bang, itu di Pantai Serandil bang. Pantai Serandil itu tempat kerajaannya Nyai Roro Kidul bang. Iya. Saya udah tahu akan terjadi Bratayuda begini bang. Ya. Jadi waktu itu saya minta sama Mbah Serandilnya yang penjaga sana, wayang ruatnya itu Pendawa naik takhta. Gak mau bang. Udah besok mau dilakukan, sorenya telepon saya tuh. Paranormalnya, dukunnya itu. Mas Arief, Mbah Serandilnya minta rubah lakonnya apa? Saya bilang, Kresno Duto. Kalau nggak itu nggak jadi mas katanya. Lah Kresno Duto yang Bratayuda bang. Ini yang terjadi sekarang. Iya. Ya kan terjadi Bratayuda kan antara 02 dengan 03 kan. Iya. Dari satu akar bertarung kan. Gitu. Ya udah saya bilang lanjut aja nggak apa-apa. Gitu loh. Itu saya lakukan ritualnya bang sampai larung bang. Gitu loh. Supaya ya selamat. Nah, supaya memang sekarang kan ternyata terbukti keturunannya Gunung Slamet yang jadi presiden, makanya Indonesia selamat bang nanti. Ya, dan tadi pernyataan soal menyatukan tanah Jawa
terbukti juga kan menang di Jawa Timur, menang di Jawa Tengah, Jawa menang Barat. Jawa Barat kan. Karena kan sampai hari ini Bang, ya sejarah itu diajarkan kepada anak-anak SD bahwa Majapahit itu culas terhadap Pajajaran dalam peristiwa Dyah Pitaloka itu kan. Artinya Pajajarannya Majapahit mau menikahi putrinya Pajajaran, terus datang nggak bawa senjata diserang oleh Majapahit. Nah itu makanya kan lihat aja di Jawa Barat, mana ada jalan Gajah Mada, jalan Majapahit Bang. Ya kan? Nah dengan jadinya Prabowo artinya memang leluhur kita, terutama di Indonesia, leluhur kita nih Bang, leluhur Nusantara sayang sama Indonesia. Jadi akan selesai. Karena Jadi di Jawa Barat tidak ada jalan Mojopahit iya, dan jalan Hayam Wuruk nggak ada Bang. nggak ada ya. Jalan Gajah Mada, jalan Majapahit, Hayam Wuruk nggak ada Bang. Gitu loh, nggak ada. Gitu. Karena adanya sentimen sejarah lama itu. Nah di dalam diri Prabowo itu ada darah Galuh dan Pajajaran, karena Banyumas itu ya Galuh Bang sebenarnya gitu loh. Pernikahan antara Galuh dengan Majapahit. Lahirlah keturunannya yang ada di Banyumas itu. Makanya kan ngomongnya orang Banyumas tuh mirip-mirip kayak Sunda Bang. Ya, ya. Jawanya kayak mirip Sunda. Lah iya, kalau misalnya dulu dia ngomong endasmu dibilang kesang, enggak, memang orang Banyumas begitu Bang, Iya, kalau gitu. iya. Endasmu gitu kan. Brebes karena itu kan. Iya, ngomong Purwokerto. endasmu, Purwokerto, Brebes, Tegal menang Prabowo semua Bang. Ya. Jawa Barat menang Prabowo. Sekarang ya, kenapa saya bilang bahwa di dalam diri Prabowo itu mengalir darahnya Galuh. Karena memang ningrat di Banyumas yang sebelum zaman era Majapahit itu Bang, itu terjadi perkawinan dengan Galuh. Ya. Jadi Prabowo ini mengalir darahnya Putri Galuh. Mana pernah Jokowi menang lawan Prabowo di Jawa Barat sama Banten. Coba 2014, 2019 bisa menang dia di Jawa Barat. Bisa menang dia di Banten. Enggak, karena Prabowo disayang sama Putri Galuh. Jadi Prabowo itu dari ibunya, dari keturunan perempuannya, itu Galuh Bang. Kalau mau dihitung Banyumas. Nah ini yang lelakinya ini Majapahit. Nah dengan dia terpilih kan nyatu Bang. Udah jangan ada ribut lagi. Jenderal Sudirman juga dari situ. Kita belum bahas Megawati. Bagaimana Megawati ini, apa dia CEO-nya nih? Megawati babi. Babi ya. Ya, memang orang babi itu seringkali jadi korban kebohongan. Dan seringkali menjadi korban pengkhianatan. Ya. Tapi hatinya baik, ya sebenarnya tidak mendendam. Cuman kalau dia sudah disakiti ya sudah. Saya mengampuni kamu, tapi saya tidak mau lagi berhubungan sama kamu. Gitu Bang, Iya, that's it iya. gitu loh Bang. Itulah seorang CEO babi. Ya. Gitu. Hatinya mulia, murah hati. Dan gitu. agak mirip dengan Megawati itu. Ya. Sekarang ini. Ya kan, artinya apa yang diceritakan ini kan Megawati polanya seperti itu kan. Kayak misalnya hubungan dia dengan SBY. Ya kan? Dia pernah disakiti SBY. Ya sudah, dia sudah selesai, tapi dia tidak membalas Bang. Ya. Itulah sifat dia. Dan tidak mau berurusan lagi. Tidak mau berurusan lagi. Contoh misalnya, bagaimana dia di era Soeharto diintimidasi, diapa-apain Bang. Tidak dendam dia terhadap Soeharto. Ya. Itulah sifatnya orang CEO babi. Sampai Pak Prabowo di luar negeri disuruh pulang sama dia ketika stateless. Ya. Ya kan? Tidak ada dendam orang CEO babi itu gitu. Salah melihat Bu Mega dikatakan dendam, enggak. Jadi sifat CEO babi itu, apalagi perempuan Bang. Ya, perempuan mungkin masih dipengaruhi oleh psikologisnya atau emosionalnya, tapi enggak. CEO babi itu punya sifat, sudah kamu sudah tidak berbuat baik sama saya, kamu sudah mengkhianati saya, ya sudah cukup. Saya mencatat, tapi saya tidak melakukan dendam dan saya tidak mau berhubungan lagi, gitu. Ya, ya. Gitu loh. Dan tidak akan menyusahkan Bang. Nah, tidak mau berhubungan lagi dianggap orang dendam, padahal Nah bukan. itu padahal memang sifatnya sudah, saya nggak mau lagi jadi korban lagi gitu loh Iya, Bang. iya, iya. Maksudnya gitu loh Bang. CEO Korban babi. penipuan berkali-kali. Oh iya, jadi CEO babi itu karena kebaikannya kadang sering dibohongi. Dan yang Megawati itu dari pengalaman saya dibohongi oleh orang yang paling dia percaya. Menteri-menteri yang dia percaya itu bohongin dia semua ya. SBY ya kan. Ya, jadi juga nggak akan Bang antara Jokowi itu dengan SBY, dengan Megawati atau Bu Mega itu akan dendam sama Jokowi, enggak. Tapi Megawati hanya memberikan catatan untuk dia sendiri. Sudah, saya tahu, saya mengampuni, saya memaafkan. Ya. Tapi untuk bertemu, untuk berakrab lagi susah.
Nah itu yang disebut orang kadang-kadang dendam. Enggak Bang. Iya. Gitu. Enggak, kalau dia dendam, kalau dia seorang dendam, Jokowi itu di tangan dia loh Bang. Ya kan? Dia bisa hancurin SBY. Iya. Ya kan, betapa dia jadi oposisi 10 tahun kan. Dengan balik tangan aja dihancurin, suruh Jokowi kan. Bener nggak? Ya kan, tapi kan enggak. Iya. Dia diintimidasi di zaman Orde Baru. Disakiti, mau usaha susah, mau apa susah, mau bangun partai. Balas dendam kan dia Bang sama Soeharto? Enggak. Malah kalau anak Soeharto ada problem dia bantu. Anak Soeharto dia bantu. Mantunya Pak Harto, Prabowo disuruh pulang. Iya. Kan bukan Gus Dur Bang yang nyuruh pulang si Iya, Prabowo, Megawati kan. Itu ada status suruh pulang, malu-maluin. Nah itulah kemurahan hatinya seorang Ibu Mega Bang. Jadi kadang-kadang, nah ada lagi, seorang Sio Babi itu ngomongnya langsung Bang. Jadi tanpa tedeng aling-aling kalau ngomong. Iya. Gitu. Karena memang orangnya lugas, jujur, tidak punya dendam Bang orang itu Bang. Itu Bang. Dan rezekinya selalu banyak Bang. Gitu dia. Kita perlu ngintip-ngintip juga kalau udah bicara rezeki kita ngintip-ngintip juga nih, mana tahu netes ya. Ya itu dia Bang, rezekinya selalu banyak, nggak pernah putus. Mana pernah misalnya Bu Mega itu dendam gitu, nggak ada Bang. Dia berkuasa Bang, jadi presiden nggak dihukum. Yang Orde Baru mana ada Bang? Nggak ada ya. Nggak ada sama dia, ya kan? Malah menteri-menteri ya, kalau kita bicara kan Hamzah Has misalnya bisa jadi wakil presiden dia kan. Nah itu dia Bang, Itu kan Orde Baru sebenarnya. Orde Baru, Ya, P3 ya kan. ya kan? Terus apa dulu mensekneknya apa ya, Bambang siapa itu kan? Kosowo, Bambang Kosowo. Orde Baru, Orde ya Baru, kan? ya. Nah jadi dia memang nggak ada orangnya, ya sudah. Ya. Cuman kalau yang memang keterlaluan biasanya dia tidak mau lagi melakukan komunikasi Bang. Tuh. Saya mau tanya satu nih. Mas Puyo ini apa ada memang ini suatu ya penerawangan ini kan nggak main-main, bukan asal-asalan kan gitu. Artinya bisa satu lewat kontemplasi, ya kan, perenungan atau. Tetapi kan ada buku yang khusus nggak dibaca oleh Mas Puyo ini? Kalau saya nggak baca Bang, nggak ada buku, nggak ada apa Bang, saya nggak baca Bang. Jadi memang setelah 2019 itu kan saya menyatakan kalau Prabowo tidak menang, saya akan mundur dari dunia politik. Gitu. Makanya dari wakil ketua umum mundur. Mundur gitu kan. Mundur, kalau saya nggak mundur kan saya datengin tuh Bang kongresnya. Orang saya kongres aja nggak mau dateng, artinya saya tidak mau terlibat lagi secara praktis gitu. Tapi dalam itu saya lebih mencoba melakukan yang tadi kontemplasi Bang. Iya. Saya belajar sendiri, saya lihat sendiri. Nggak pernah Bang saya baca buku Bang. Iya. Tapi lebih tajam intuisi kan? Gitu loh Bang. Jadi ya saya baca weton-weton, ini sifatnya kayak apa, ini kayak apa gitu. Itu karena ketulusan. Iya Bang. Gitu. Jadi saya itu memang udah saya akan menghentikan politik saya kan. Cuman kan kadang-kadang gitu Bang, wartawan suka nanya-nanya, tetap aja saya kepanting bicara politik gitu loh Bang. Padahal saya udah mau mundur gitu loh Bang. Iya. Ya kan, tapi ketarik-tarik lagi gitu loh Bang. Ya itu udah istilah udah makomnya di situ, Nah itu itu susah. Bang, kayak kemarin nih Bang. Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu dukung Prabowo Gibran. Rapatlah kita. Udah saya bilang supaya saya netral, kalian kan tahu saya dekat dengan Prabowo. Nanti kalau saya di dalam saya dibilang mempengaruhi, kalian rapat deh. Majelis federasinya 50 orang. 37 orang tuh mendukung Prabowo Gibran. 13 nggak setuju. Nah, konferensi pers, saya mau diajak, udah saya bilang saya nonton aja, kalian konferensi pers, ya kan? Terus sekjen sama waketum aja. Saya aja mau dilaporin Bawaslu itu Bang, begitu Bang ada coba dari Poyono mau dilaporin Bawaslu. Ya kan? Nah, artinya kan saya mencoba tidak ikut, tapi kalau ada organisasi yang saya pimpin itu mau mendukung ya monggo. Iya. Gitu kan? Kebebasan mereka. Kebebasan misalnya begitu juga Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit yang kuatnya di Sumatera dan di Kalimantan. Kan memberi dukungan juga ke Prabowo dan Gibran. Ya kan, saya suruh sekjen nih, jangan saya, nanti orang-orang cara bilang saya gitu kan. Diterima oleh Pak Prabowo. Iya. Gitu loh. Itu ada jejaknya Bang. Nah,
Gimana Mas Arief? Ya sudah jalankan karena kita sudah mendukung Prabowo Gibran dengan ketentuan Prabowo harus jalankan 5 agenda kalau dia terpilih dari sawit, ya agendanya pun gampang-gampang pasti dijalanin, Iya, iya. ya kan. Nah mereka deklarasi mereka di mana-mana Bang jalan udah. Tapi kan orang melihatnya wah ini generasi BUMN bersatu nih pasti udah Arief. Jadi saya nggak perlu lah, soalnya itu udah stempel saya gitu loh Bang Iya, kan. iya, iya. Makanya teman-teman dari BUMN langsung Mas Arief bener nih ke Prabowo Gibran. Ya organisasinya kemana saya bilang gitu kan. Ya ke Prabowo Gibran ya sudah Mas kita diancam loh Mas dengan peraturannya Erik. Nggak usah kalian harus tahu. Kita ini serikat pekerja beda sama perusahaan dukungannya gitu loh. Perusahaan dengan kita itu adalah mitra gitu loh. Ya kan? Jadi kalau karyawan BUMN memilih Prabowo Gibran atau mendukung Prabowo nggak nyala aku bilang. Itu si Erik yang goblok saya bilang bikin aturannya. Ya kan? Itu Menek BUMN itu salah peraturan Menek BUMN Bang. Nah sekarang misalnya Bang, pegawai BUMN tapi tugasnya sebagai cleaning service. Gimana dia bisa pengaruhin Bang? Iya. Yang nggak boleh ikut berkampanye itu kan adalah direkturnya dan menterinya dan pejabatnya BUMN. Lah kalau tukang ketik, tukang apa pengaruhnya dukung Prabowo Gibran? Iya, iya. Ya kan? Mereka berkampanye kan nggak apa-apa. Kan saya bilang sama teman-teman kan kita berkampanyenya bukan di tempat kantor kita. Iya. Gitu kan? Kita jalan ke masyarakat. Makanya saya buatkanlah yang Federasi BUMN Bersatu itu melakukan ekspedisi Jawa memenangkan Prabowo Gibran. Lihat aja di situ. Tapi semua kan udah tahu itu si Arief pasti gitu. Sampai saya mau dilaporin Bawaslu, saya tunggu Bang. Saya tunggu saya dilaporin gitu kan. Iya. Saya tunggu lu gua tuntut balik lu. Gitu loh. Udah salah. Kalau Udah salah Bang. Bawaslu nuntut Arief Puyo itu udah salah. Salah Bang. Nah sementara kan Erik juga bodoh bikin suratnya gitu loh. Karyawan BUMN tidak boleh berpolitik, tidak boleh memenuhi loh orang karyawan. Iya. Gitu loh. Ngerti nggak status karyawan? Ngerti nggak tentang hubungan industrial? BUMN itu perusahaan, pekerja ini mitranya. Nah, yang nggak boleh kan direkturnya sama komisarisnya. Iya. Lah kalau karyawannya ya bebas dong mau milih siapa, mau dukung siapa. Iyalah, pegawai negeri juga bebas kok. Lah iya dan undang-undang serikat pekerja kan tersendiri dengan undang-undang PT. Ya kan? Kok disalahin gitu loh. Makanya dia baru 2 minggu masuk kalangan Bang. Grupnya Erik tuh. Ya kan? Gak ada kan pertama kan. Coba buka jejak digitalnya. Duluan serikat pekerja BUMN Bang dukung Prabowo Gibran gitu. Karena kan keputusan mendukungnya itu waktu itu memang dirapatkan di majelis federasinya gitu loh. Rapat Mas Arief. Oh ya udah supaya kita netral. Supaya saya independen. Saya gak ikut-ikut mempengaruhi kalian. Kalian masuk. Setelah itu saya mau dapat laporannya seperti apa Bang. 37 Bang. Kita setuju dukung Prabowo Gibran. Terus 13 enggak. Ya sudah menang kita ya. Iya. Gitu kan. Udah jalan. Gitu loh. Sederhana aja ya. Lah iya Bang. Jadi harapannya Mas Arief ini bagaimana untuk Indonesia ke depan ini? Ya harapannya gini loh Bang. Kalau kita mau lihat kan perpolitikan Indonesia ini kan elitnya itu nggak beda sama politik dakocan Bang. Gitu Bang. Tokoh yang hitam gitu kan. Gini loh. Sebenarnya masyarakat juga jangan mau lah diadu-adu atau di framing misalnya pemilu curang. Nggak ada lah Bang. Ya. Ya kan? Pertama gini kenapa? Contoh misalnya Pak Wiranto. Pak Agung Gumelar, yang 2 periode dulu kan nggak setuju sama Prabowo, tidak mendukung Prabowo. Ada SBY juga. Ada SBY, nah sekarang kan mendukung. Ya kan misalnya Pak Surya Paloh, yang dulu ke Jokowi, sekarang berseberangan. Nanti juga pada bareng lagi Bang, pada rembukan lagi semuanya. Jadi masyarakat jangan mau lah diadu atau dengan framing-framing hoax. Mengatakan ini curang lah, ini mau dibunuh lah. Ini hanya 2 tahun, enggak lah bohong. Semua mereka pasti akan sama-sama rembukan untuk negara ini berjalan dengan baik Bang. Yang paling penting adalah sekarang kalau Prabowo Gibran sudah duduk di pemerintahan, kita kontrol. Apakah sesuai dengan janji-janji kampanye. Setuju. Ya kan Bang? Dan saya undang lagi Mas Arief Puyo di itu sini. Bang. Dan tenanglah, pasti saya akan selalu kritis terhadap mereka berdua nanti gitu. Dan itu yang penting. Oh iya Bang. Iya kan? Nah kalau nggak kritis nanti dikutuk langit loh Bang. Iya dong. Itu Ya kan, Bang? saya yang udah ngundang ini kena kutuk juga kan. Lah, itu Bahaya dia. juga nih.
Mas Ari, kita udah hampir 1 jam ini ya, Oke, Mas Arief. Mungkin ada closing statement ya, apa yang mau disampaikan? Yang pasti gini lah, masyarakat jangan terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita yang tidak pasti atau hoax. Yang kedua adalah mari kita sama-sama lupakan lagi Pilpres semua karena ini sudah berakhir, bekerja kembali, beraktivitas seperti semula Ya. dan kita bersatu membangun negeri ini. Biarlah ada 100 orang yang sekarang masih mau protes-protes, kan ada 100 tokoh. 100 tokoh itu Bang. Nah. Biarin aja Bang, bentar lagi juga mereka pada rembukan. Gitu kan, bohong aja mereka itu gitu kan. Gitu ya. Iya, bohong-bohong aja mereka itu Bang, aku yakin Bang. Gitu loh kan Bang, Ya, kayak kita bukan politisi aja Bang gitu kan. Dan itu kan udah sering juga ngobrol-ngobrol sama Mas Arief kan. Lah makanya mereka kan juga teman-teman saya, udahlah nggak usah pada ribut gitu kan. Iya. Hormati hasil KPU, siapa yang terpilih ya sudah. Capek Bang kalau dibilang curang-curang. Ya sebenarnya kurang perhatian aja mereka itu. Ya harusnya diperhatikan lah sama Prabowo gitu ya. Tapi dulu kan ingat, kita sering kan ketemu dengan Prabowo di sini di Gerindra. Iya. Orangnya sebagian besar kan yang ada ini juga kan. Ya itu semua Bang. Iya. Orangnya itu aja. Jadi rakyat tuh jangan mau ketipu gitu loh. Yang main politik ya itu aja Ya, gitu. koordinator kita kan Hatta Taliwang ya. Nah, ada Taliwang ini. Baik selesai kalau gitu kan. Udahlah, selesai semua lah. Iya, Gitu iya. kan nanti mereka itu hanya berdarmatrugis Bang. Ya kan, melakukan drama politik dakocan gitu loh Bang. Jadi udah selesai udah gitu Ya. loh. Rakyat jangan diganggu-ganggu lah Bang, lagi Ya, tenang gitu loh Bang. Betul. Ya kan Bang. Apalagi situasi pangan kita sedang Lah itu begini. dia. Kayak sekarang pangan kurang. Wah itu karena bansos. Ya. Loh kalau karena bansos harusnya harganya turun dong. Berasnya nggak ada yang beli. Ya. Kan teori ekonominya gitu kan. Ya kan ada bansos. Kemarin jadi nyambung nih Bang kan. Ya. Rakyat udah punya beras kan nggak jadi beli. Harusnya harga turun dong. Ya. Ini harga naik. Memang kekurangan pangan beras itu memang Situasi dunia pangan kita di dunia ini pangan memang lagi sulit. Ya. Dan kebetulan Indonesia juga panennya nggak maksimum gitu loh. Kan kemarin apa ya El Nino ya panas El kan ya, Nino, itu, El Bang. Nino. Jadi gitu Bang pesan. Hujan panas. Udah jangan dengerin orang-orang itu gitu loh kan. Iyalah. Ya kan? Ya mereka harus berhati besar ya apapun tidak ada lah demokratisasi yang memang sempurna gitu loh. Di Amerika memang sempurna. Ya nggak Ya ada kan juga nggak kan. ada Bang. Masih ribut kan? Si ribut tapi kan ke depan kita punya harapan yang lebih baik. Iya. Gitu kan Bang. Tadi kan udah dianalisa tadi gabungan 2 orang ini ya. Iya Bang. Gitu Bang. Baik, terima kasih Mas Arief Makasih, Yo. Bang. Ya, saya atas kedatangannya. Makasih kan. Aduh. Nanti Thank you, kita Bang. ngobrol-ngobrol lagi Oke ya. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Oke wabarakatuh. Bang.